senyawa bioaktif yang ditemukan dalam berbagai organisme laut seperti ikan, moluska, krustasea, alga, dan spons laut memiliki antiinflamasi yang signifikan. Beberapa kelompok senyawa ini, termasuk asam lemak, omega 3, peptida, bioaktif, karotenoid, polisakarida, dan alkaloid laut, semua kelompok senyawa ini telah diidentifikasi memiliki fungsi untuk menghentikan jalur inflamasi melalui pengendalian sitokin proinflamasi, penghentian enzim, siklooksiggenase dan lipooksiggenase, serta regulasi faktor transkripsi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa minyak ikan yang kaya akan eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid DHA memiliki potensi untuk mengurangi produksi mediator inflamasi serta melindungi terhadap penyakit inflamasi jangka panjang. Memiliki sifat imunomodulator dan antiinflamasi yang kuat dengan mencegah aktivitas makrofag dan pembentukan sitokin inflamasi. Kualitas dan aktivitas biologis senyawa antiinflamasi yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh metode ekstraksi dan isolasi senyawa antiinflamasi dari sumber perikanan. Untuk menggambarkan senyawa antiinflamasi, berbagai instrumen analitik digunakan seperti kromatografi cair, kinerja tinggi atau HPLC, spektroskopi massa atau MS, dan spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMR. Di sisi lain, untuk mengevaluasi aktivitas senyawa antiinflamasi berdasarkan model biologis, digunakan untuk melakukan uji in vitro dan in vivo. Mengingat potensi besar sumber daya perikanan sebagai penghasil senyawa antiinflamasi alami dan pentingnya pengembangan metode ekstraksi yang efisien, maka perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai berbagai senyawa antiinflamasi yang telah diisolasi dari organisme laut, mekanisme aksi biologisnya, serta metode ekstraksi dan karakteristik yang optimal. Peradangan atau inflamasi adalah reaksi terhadap kerusakan jaringan dan infeksi dalam sel tubuh. Ada banyak sumber peradangan, termasuk zat asing, racun, infeksi dan bahan kimia, patogen, reaksi imun, dan trauma fisik. Kemerahan, peningkatan suhu, pembekakan, dan nyeri adalah gejala peradangan yang umum. Gejala peradangan disebabkan oleh prostaglandin dan leukotrin. Meskipun inflamasi akut bersifat protektif, inflamasi kronis dapat memicu berbagai penyakit degeneratif seperti artritis, penyakit kardiovaskular. Seringkali menimbulkan efek samping yang merugikan, termasuk gangguan gastrointestinal, kardiovaskular, dan hepatotoksisitas. Hal ini mendorong pencarian alternatif senyawa antiinflamasi dari sumber alami yang lebih aman dan memiliki efek minimal. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah yang akan digaji. Yang pertama yaitu jenis-jenis senyawa bioaktif apa saja yang terkandung dalam sumber daya perikanan dan kelautan yang memiliki aktivitas antiinflamasi, serta bagaimana mekanisme aksi molekuler senyawa tersebut dalam menghambat proses inflamasi. Yang kedua, metode ekstraksi dan isolasi apa yang paling efektif dan efisien untuk memperoleh senyawa antiinflamasi dari berbagai organisme laut dengan mempertahankan aktivitas biologisnya. Yang ketiga, bagaimana karakteristik fisikokimia dan farmakologis senyawa antiinflamasi yang telah diisolasi dari sumber perikanan serta potensi untuk dikembangkan sebagai agen terapeutik. Yang keempat, tantangan dan prospek apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai sumber senyawa antiinflamasi untuk aplikasi farmaseutikal dan nutrasetikal di masa depan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu antiinflamasi. Inflamasi adalah respon yang diberikan tubuh saat cedera atau terjadinya kerusakan jaringan
sebagai upaya pelindungan terhadap tubuh, bertujuan untuk menghancurkan atau mengurangi agen atau jaringan yang cedera, di mana kandungan metabolit sekunder tamin terbuat memiliki aktivitas sebagai antioksidan sehingga dapat mencegah kerusakan akibat stres atau oksidatif. Metode ekstraksi dan isolasi yang paling efektif dan efisiensi untuk memperoleh senyawa antiinflamasi dari organisme laut sambil mempertahankan aktivitas biologisnya adalah kombinasi metode ekstraksi modern, ramah lingkungan, dan bertingkat. Proses inflamasi terdiri dari pengaruh sel dan kebocoran protein plasma melalui pembuluh darah dan aktivitas sel pada jaringan tersebut. Terakhir nih, Edukasi protein plasma dan merangsang ujung saraf. Perubahan ini menyebabkan gejala kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri yang merupakan gambar khas inflamasi. baik, di sini saya akan menjelaskan terkait senyawa bioaktif antiinflamasi yang berasal dari sumber daya perikanan. Nah, sumber daya perikanan seperti ikan dan rumput laut mengandung banyak senyawa bioaktif yang bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Nah, adapun senyawa bioaktif antiinflamasi yang berasal dari sumber daya perikanan itu terdiri dari omega 3, EPA dan DHA. Nah, fungsinya itu untuk menurunkan trigliserida dan tekanan darah, mengurangi zat pemicu radang seperti TNF-alfa, dan juga cara kerjanya itu menekan jalur inflamasi. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu terkait peptida bioaktif dari protein ikan. Nah, fungsinya itu dapat menghambat enzim penyebab peradangan, mengurangi stres oksidatif dengan menekan ROS dan NO. Baik, yang ketiga selanjutnya itu ada sterol laut, misalnya ergosterol. Fungsinya itu untuk menurunkan kolesterol jahat menjadi bahan pembentuk vitamin D2 dan hormon yang mengatur imun. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada senyawa rumput laut, terdiri dari fukosantin, fluorotanin, dan fukoidan. Nah, fungsinya dapat bekerja sama senyawa ikan untuk memperkuat efek antiinflamasi. Lalu selanjutnya itu menurunkan produksi zat radang seperti sitokin dan prostaglandin. Baik, jadi dapat disimpulkan senyawa bioaktif antiinflamasi yang terkandung dari sumber daya perikanan dan hasil laut itu mampu menghambat peradangan dengan mengurangi radikal bebas, menekan produksi zat pemicu antiinflamasi, mengontrol enzim dan jalur molekuler penyebab peradangan. Karena itu, senyawa ini tidak hanya bernilai gizi, tetapi juga berpotensi sebagai bahan alami untuk mencegah penyakit terkait peradangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode ekstraksi dan isolasi senyawa antiinflamasi yang bersumber dari perikanan. Menurut studi dari Carrera Cases et al. 2024 menyebutkan bahwa ekstraksi dan isolasi yang efektif dalam memperoleh senyawa antiinflamasi dari organisme laut yaitu teknik ekstraksi ramah lingkungan, karena mampu mempertahankan aktivitas biologis senyawa bioaktif. Metode yang dimaksud yaitu ekstraksi berbantuan enzim, ekstraksi berbantuan ultrasonik, ekstraksi berbantuan gelombang mikro. Yang dimana keuntungan dari ekstraksi ini yaitu hemat waktu, penggunaan energi lebih rendah, serta meminimalkan penggunaan pelarut organik yang berbahaya. Ekstraksi ramah lingkungan tersebut biasanya memakai pelarut air atau etanol untuk melarutkan senyawa polar seperti polifenol dan polisakarida sulfat. Setelah ekstraksi, isolasi dilakukan dengan kromatografi cair HVAC, resonansi magnetik nuklir NMR, atau spektrometri massa untuk memisahkan dan mengidentifikasi fraksi aktif berdasarkan kelarutan, berat molekul, dan afinitas kimia. Ekstraksi fluida superkritis menggunakan CO2 superkritis juga menjadi pilihan untuk mengekstraksi senyawa sensitif panas seperti karotenoid dan peptida bioaktif. Pelarut ini tidak beracun,
ramah lingkungan, dan mampu mempertahankan struktur senyawa. Pendekatan-pendekatan ini terbukti selektif, sehingga ideal untuk mempertahankan aktivitas antiinflamasi alami dari senyawa bioaktif laut tanpa menyebabkan degradasi kimia maupun kehilangan aktivitas biologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelvita Dewi dengan NIM 23041144617. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan potensi pengembangan antiinflamasi dari sumber daya perikanan. Salah satu produk hasil perikanan sebagai antiinflamasi yaitu kolagenan yang dapat diambil dari limbah hasil pengolahan perikanan seperti sisik, kulit, dan tulang ikan. Kolagenan merupakan senyawa protein tidak larut dalam air yang tersusun atas beberapa asam amino. Karakteristik kolagenan ikan memiliki keunggulan berupa ukuran molekul lebih kecil, mudah diserap tubuh, dan memiliki sifat antiinflamasi. Mekanisme kerja kolagenan dan peptida kolagen sebagai agen antiinflamasi telah diteliti dan memiliki beberapa jalur biologis. Seperti pada luka bakar, terjadi peningkatan jumlah matriks metanol proteinase atau MMPs yang menyebabkan degradasi kolagen yang berfungsi untuk menyusun epidermis kulit. Pada luka, memfasilitasi migrasi fibroblast ke tempat luka sehingga mampu menghentikan pendarahan. Dengan demikian, efek antiinflamasi kolagen tidak hanya bersifat langsung terhadap mediator inflamasi, tetapi juga bersifat protektif terhadap jaringan dengan menurunkan stres oksidatif dan kerusakan seluler. Simpulkan bahwa secara keseluruhan, sumber daya perikanan dan organisme laut mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, EPA, DHA, peptida, sterol, serta polisakarida yang memiliki aktivitas antiinflamasi melalui mekanisme penghambatan mediator inflamasi, penekanan jalur NPKB dan MAPK, serta pengurangan stres oksidatif. Metode ekstraksi modern yang ramah lingkungan seperti EAE, UAE, MAE, dan SFE menjadi teknik paling efektif untuk memperoleh senyawa aktif tersebut dengan mempertahankan stabilitas biologisnya. Selain itu, biomaterial laut seperti kolagen ikan memiliki potensi besar sebagai agen antiinflamasi melalui kemampuannya mendukung angiogenesis, mempercepat penyembuhan luka, menekan aktivitas MPPS, serta melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif.